Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wassalaman daimain mutalazimain ala rasulihi al-karim al-mubin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'du. Yang kami muliakan semua hadirin yang menyaksikan video kali ini, bahwa alhamdulillah kami telah menyelesaikan satu rangkaian ngaji Ramadan, Balagh Ramadan, dan di tahun ini salah satu kitab yang dikaji adalah Jalbur Rizki, anggitan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau kita tahu kitab karangan-karangan beliau yang lain, semisal Jalalain, Ad-Dur Al-Mansur, atau kitab tarikh beberapa yang beliau karang, kita akan tahu bahwa Imam Suyuti ini merupakan salah satu ulama yang mutabakhir ya, dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Beliau kalau kita lihat dalam sejarahnya, lahir di abad ke-15 Masehi dan ke-9 Hijriah. Jadi waktu itu dengan kedalaman keilmuan beliau, beliau mampu untuk menjembatani kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan juga pondasi-pondasi Islam yang sehingga masyarakat mampu untuk melakukan kegiatan dan aktivitas baik sosial, politik, dan ekonomi dengan landasan-landasan keilmuan agama Islam. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit kitab Jalbur Rizki yang telah kita khotamkan beberapa hari yang lalu. Ini kitab sebenarnya juga sudah diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Qadir ya, Muqtatofat lah ya. Jadi cuplikan-cuplikan insight dari kitab asli yang berjudul Jalbur Rizki fi Zubdati Husulir Rifki bi Usulir Rizki fil Fawaid al-Muta'alliqah Bitashilir Rizki, anggitan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ada judul tambahannya malah ini, wa tausi'ihi wa wafa'iddain ya. Cara memperluas dan rizki dan nyarutang ya. Memenuhi hutang. Kitab ini paling tidak bisa kita lihat dalam dua aspek. Minimal yaitu sisi antropologi dan sisi teologi. Dari sisi antropologi telah saya sebutkan tadi bahwa di tahun itu, di zaman itu, Imam Suyuti sudah mampu menjadikan agama ya, yang dalam hal ini masuk dalam kategori budaya, agama, tradisi, kebiasaan, bahasa, itu kan terefleksikan dalam hal budaya ya. Sedangkan kemajuan politik, ekonomi, sosial, tatanan masyarakat, dan lainnya itu merupakan refleksi dari peradaban. Nah, Imam Suyuti ini beliau mampu menghadirkan satu kitab di mana kitab tersebut mampu menggabungkan sisi teologi dan sisi antropologi masyarakat waktu itu. Ya. Bagaimana kebutuhan masyarakat akan ekonomi, beliau berikan hujah-hujah agama sehingga masyarakat itu mampu untuk berikhtiar melakukan aktivitas ekonomi dengan landasan-landasan agama. Salah satu yang ada jelas sekali menggambarkan bagaimana beliau ini memisah dua bab ya. Bab pertama yaitu mengenai fasal pertama soal bagaimana rizki itu bisa kita ikhtiari dengan wirid dan doa. Fasal kedua, beliau menjelaskan bahwa yang namanya rizki itu harus dilakukan dari sisi yang sifatnya itu ikhtiar lahiriah. Ya. Jadi dua unsur manusia, unsur jasmani dan unsur rohani, beliau kaji cukup dalam kitab ini. Meskipun semua landasannya itu kembali kepada sisi teologis,
bahwa rizki bagaimanapun juga, sekuat apapun kita untuk berusaha menggapainya, itu merupakan wewenang Allah. Ada bagiannya sendiri. Tetapi ini memunculkan satu optimisme bahwa sejatinya Allah itu memang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk hambanya, ya, dalam hal mencari ma'isyah, mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan, ataupun membayar kewajiban-kewajibannya. Ya, di sini hutang dan lain sebagainya. Dalam salah satu ayat misalkan, di sini disebutkan berkali-kali orang yang wiridanya itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa itu sebagai pondasi awal seseorang agar dia mampu lepas dari lilitan hutang, mampu lepas dari kesempitan-kesempitan rezeki. Maka di sini dijelaskan, beliau mengutip satu dalil dari hujjah hadis yang menjelaskan bahwa orang kalau wiridannya itu wis wa may yattaqillaha ila akhiril ayat ini, insya Allah dia akan diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait soal rezeki ini. Juga di awal disebutkan tentang istighfar, tentang kalimat la haula wala quwata dan lain sebagainya yang sehari-hari barangkali kita sudah melakukan itu, menjadi wirid-wirid yang dianjurkan di dalam kitab ini. Kalau kita lihat misalkan kajian ini dari sisi atau dari perspektif agama Hindu misalkan, di sana ada jampa ya, kita kenal ini japa mantra, bahwa manusia itu sejatinya punya potensi ilahiyah, punya potensi, ada sifat-sifat ilahiyah yang ada dalam diri manusia, yang itu bisa muncul ketika seseorang itu mendawamkan wirid, ya. Misalkan dalam tradisi orang tua kita dulu dianjurkan, kalau pengen rezekinya lancar, wirito, ya rozaku ya fatah. Saya diijazai oleh Mbah Putri dulu juga, beberapa guru-guru juga. Maka sifat ya rozaku ya fatah itu secara tidak langsung menstimulan sisi-sisi ilahiyah yang sejatinya itu terpendam dalam diri manusia. Maka wajar saja ada wiridan ben rezeki ini lancar, wajar, karena memang kita punya potensi untuk itu secara naluriah, itu fitrah manusia. Ya. Di lain itu juga kita dibekali, itu kan sisi rohani manusia, sisi jasmani kita harus melihat realita. Sekencang apapun kita wirid, kalau kita hanya wiridan saja, tidak melihat potensi atau materi dunia, nggak mau kerja, nggak mau berusaha, menganggap hal itu sudah urusan Gusti Allah, ini juga termasuk kesesatan dalam melihat anjuran Al-Quran terkait rezeki ini. Maka kita juga harus bergerak, bekerja. Nah, sekarang yang terpenting adalah kembali dalam teropong antropologi, budaya ini harus mampu memberikan dampak pada peradaban. Pemahaman kita akan agama harus memberikan hal yang signifikan dalam peradaban. Kita nggak usah mudah baper dan lain sebagainya. Ya, kalau bahasa-bahasa kita, ya memang ada sakitnya, tapi kita nggak boleh sakit hati. Kita nggak boleh memikirkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam upaya kita menggunakan agama ini, menggunakan tradisi yang kita punya untuk kemajuan peradaban kita. Dalam hal ini, peradaban yang terrefleksi dalam hal kemajuan ekonomi. Kita harus berpikir tentang itu. Santri harus berpikir maju dengan budayanya. Tidak dengan budaya mungkin barat, timur, dan lain sebagainya. Barat luar biasa, timur juga luar biasa. Tetapi kita punya budaya sendiri yang secara nilai kita itu tidak kalah dengan timur dan barat. Kita punya nilai-nilai yang strategis, yang kuat, sehingga optimisme para kesepuan kita, termasuk kita sebagai para santri, yakin bahwa yang namanya budaya santri akan mampu mempengaruhi peradaban. Tapi jangan norak, jangan kita kemudian tunduk dalam hal-hal yang sifatnya itu tidak masuk rasio dan intuisi kita. Oleh sebab itu, jadi baik sekali pada tahun ini kita diberikan opsi dalam memilih kitab Jalbur Rizki ini sebagai sarana kita dalam upaya menambah wawasan
terkait proses kita dalam mencari rizki dan mendasari itu dengan keimanan, ya. Satu hadis saya kutip terakhir di sini, man sarrahu ayyub satolahu fi rizki wayun sa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Itu juga disebut dalam kitab ini. Seorang yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ini maka sambunglah silaturahim. Ini satu hadis yang ada sisi teologi dan antropologi. Kalau kita ingin rezeki kita lancar, bangunlah relasi seluas-luasnya. Kalau ingin umur kita panjang karena kita bertemu dengan banyak orang, silaturahimlah dengan semua orang. Berkomunikasikanlah, jangan menutup diri, membuka diri untuk semua orang, sehingga pikiran kita akan terbuka, wawasan kita akan bertambah, optimisme kita akan maju ke depan, pandangan-pandangan kita akan bertambah dengan nilai-nilai optimisme dan lain sebagainya. Itulah yang saya sebut bahwa kitab ini sangat kuat dalam sisi teologi dan antropologi. Terima kasih. Akhiru qouli wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.